Gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom meeting kali ini. Berpakaian dan bersikap yang sopan serta aktifkan video. Jadi mohon video diaktifkan supaya kita bisa melihat wajah dari Bapak Ibu sekalian. Selama seminar ini berlangsung, kami mohon peserta tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan seminar ini berlangsung. Mas Arno, tolong sesuaikan layarnya, Mas. Mas Arno nggak kelihatan. Ya. Siap, siap. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Peserta wajib mengisi link survei yang diberikan pada chat room. Kemudian juga mengisi link absensi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi absensinya, sehingga kita bisa mendata peserta kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan e-sertifikat, kami mohon semua peserta mengisi link survei yang diberikan pada chat room. Ketika seminar berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada dua narasumber kita, bisa secara langsung maupun melalui chat room yang nanti akan dipandu oleh moderator kita. Dan jangan lupa menyebutkan nama serta instansinya. Untuk sertifikat akan kami kirim paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan seminar daring ini berlangsung melalui email Bapak Ibu sekalian dengan syarat mengisi link survei dari KPCPN. Demikian panduan teknis dan tata tertib Zoom meeting kali ini. Izinkanlah saya host Harno Utomo untuk membuka seminar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Webinar ini diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau biasa disingkat KPCPEN, bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. KPCPEN dan Kemkominfo menggelar serangkaian webinar untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan mengajak partisipasi publik. Untuk itu bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selama 1 hingga 2 jam ke depan kita akan mengikuti webinar yang akan menghadirkan dua narasumber kita tadi, dan moderator yang sudah tidak asing bagi kita lagi. Selanjutnya, mohon berdiri sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih dan mohon kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang sekalian yang terhormat, untuk menyingkat waktu dalam seminar Vaksin Aman Masyarakat Sehat, selanjutnya akan kami serahkan pada Bapak moderator kita yang nanti akan memandu jalannya seminar kali ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengisi link survei yang ada di chat room. Selanjutnya, waktu dan tempat kita serahkan kepada Bapak Samuel Haratua Suswono, ST, untuk memandu jalannya seminar kali ini. Silakan Pak Samuel. Terima kasih, host yang di KCPPEN. Tapi sebelumnya kami beritahukan bahwasanya saudara kita Samuel berhalangan untuk hadir. Dan sebagai host cadangan saya, Rahadio, yang saat ini bersama semuanya Bapak Ibu di webinar ini untuk bersama kita nanti memahami tentang apa itu vaksin COVID-19. Mohon maaf Pak Radio, tadi belum lupa tadi menyebut Pak Radio. Mohon maaf Pak ya. Tidak masalah. Dan kami beritahukan kepada peserta webinar bahwa kerjasama KPCPEN dan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menggelar webinar ini juga disiarkan langsung oleh lembaga penyiaran publik lokal Sasaraina FM, yaitu radio milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di frekuensi 104,4 MHz dan juga melalui jalur streaming di www.sasarainafm.com dan juga di channel YouTube milik Sasaraina, di Sasaraina Live Streaming, dan juga tentunya channel YouTube milik KPCPEN. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat untuk kita semuanya. Lagi tren sekarang salam sehat disampaikan oleh semua orang di Indonesia karena kita berusaha untuk menuju sehat. Saudara pendengar, pemirsa, dan para netizen, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya dan senang sekali saya, Rahadio, dapat menjumpai Anda semuanya tentunya, terutama warga tercinta Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini melalui Radio Sasaraina FM ataupun yang punya kuota bisa melihat di YouTube ataupun bisa gabung di web webinar ini. Siang ini Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak asing lagi kita mendengarnya KPCPEN bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengundang Anda semuanya untuk bersama menyimak dan tentunya kita berdiskusi dan diharapkan juga saudara-saudara nanti bisa berpartisipasi aktif dalam program dialog talk show live web webinar via meeting Zoom oleh Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini Jumat 27 November 2020 yaitu vaksin aman masyarakat sehat. Kita akan bersama berdiskusi dengan rentang waktu yang cukup lama, kurang lebih 2 jam ke depan. Kita harapkan diskusi kita dapat lebih menambah wawasan pemahaman kita tentang apa itu vaksin 19 yang bakal kita terima dan kita lakukan pada masa mendatang nanti. Dan para narasumber yang saat ini telah bergabung via Zoom, yaitu saya sapa saja langsung. Yang pertama ada Dr. Jimmy Yuli Ambarita, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai. Apa kabar Pak Jimmy? Mic-nya dihidupkan dulu Pak Jimmy. Oi, baik Pak Dion.
Kita biasanya ketemu tapi ini ketemu lewat Zoom ini. saya kadang ngeri ke rumah sakit kan. Jangan ke rumah sakit. Jangan sampai. Pak Jimmy yang selalu segar, salam sehat Pak Jimmy. Salam sehat. Dokter harus sehat karena kalau dokternya sakit payah juga nanti. Selain Pak Jimmy, saudara, ada juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Eri Robertus S. Eskom, Mkom. Apa kabar, Pak Mas Heri? Salam sehat. Akrab di Mentawai ini panggilnya Mas Heri. Kalau di nasional ada Mas Menteri, kalau di Mentawai ada Mas Kadis. Salam sehat Mas Heri. Salam sehat ya. Oke, tetap sehat. Dan juga nanti kita harapkan peserta webinar yang telah tergabung dan telah beregistrasi dapat aktif ya, bertanya ataupun komentar atau apapun. Karena ini kabarnya 10 penanya terbaik akan mendapat hadiah televisi berwarna hitam putih. 1 in. Baik, saya kira pendahuluan saya cukup panjang ini karena waktunya juga cukup panjang ini dokter. Tapi langsung saja ke dokter, panggilan dokter Jimmy ya. Kalau saya panggil Ambarita nanti cewek dong. Pak Dokter Jimmy, tolong mic-nya dihidupkan. Ini Pak Jimmy langsung saja terkait dengan tema kita yaitu vaksin aman, masyarakat sehat. Nah, ini apa yang bisa dijelaskan ini kepada masyarakat Mentawai tentang vaksin COVID-19 ini? Saya yakin masih banyak masyarakat yang belum paham, apalagi di media mainstream maupun online itu beredar ya penyebaran yang keliru tentang vaksin 19 ini. Dan mungkin bisa diceritakan juga apa sih namanya vaksin itu? Vaksin itu obat atau apakah gitu ya? Dan apa nanti bisa diterima oleh masyarakat dan manfaat vaksin COVID-19 ini bagi masyarakat ini seperti apa? Tentunya tujuannya yang bersama kita inginkan adalah mewujudkan masyarakat yang sehat. Begitu dokter ya. Silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Dokter Jimmy Ambarita yang didengarkan oleh pendengar kita di Radio Sasaraina. Silakan, monggo dokter. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dio. Salam sehat buat kita semua. Pak Harno Utomo dari KPCPEN dan narasumber lain Pak Mas Heri Robertus serta para pemirsa. Mohon saya dibantu Pak Dio untuk share screen ya, kalau mungkin kan. Karena saya kurang pintar untuk mengolah ini. Baik Pak, hari ini saya diberikan judul suatu tema tentang vaksin. Tadi awalnya saya pikir ini global secara umum bahwa apakah ini hanya vaksin seperti yang kita berikan pada anak-anak kita atau yang lagi ngetren sekarang itu vaksin COVID-19. Nah, tapi akan saya gabungkan keduanya agar mudah-mudahan para pemirsa pada acara ini bisa ya minimal bisa lebih terbuka mendapatkan informasi bahwa ada banyak vaksin yang sudah beredar dan mungkin sudah diberikan kepada anak-anak kita yang Bapak-Bapak Ibu dan Bapak Ibu ketahui. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, baik mungkin dibantu slide berikut. Nah, ini dia. Vaksin ini, kenapa sih vaksin? Vaksin ini, tuh kalau kita lihat di gambar yang bawah, yang putih itu ada perbandingan yang menarik. Itu dibuat sekitar tahun 60-an. Itu yang pertama yang kulitnya melepuh seperti banyak bisul itu adalah anak-anak yang kena cacar sapi dulunya. Dulu ini cacar sapi ini sangat terkenal sekali, merupakan salah satu pembunuh terbesar di zamannya. Nah, di sebelahnya sangat kontras itu adalah anak yang diberikan vaksin. Nah, itu menarik sekali ya. Ada dua hal kontras dan ini membuktikan bahwa ternyata zaman dulu orang sudah berlomba-lomba untuk menyembuhkan penyakit
yang sangat mematikan. Nah, ini saat anaknya sebelah itu diberikan vaksin dan ternyata menunjukkan hasil yang sangat kontras. Kemudian masih banyak berkembang dan kebetulan di Indonesia kita sudah bebas polio, baru dinyatakan bebas polio dalam beberapa tahun ini. Itu ditunjukkan pada gambar yang saya kutip dari majalah National Geographic. Ini menunjukkan seorang anak perempuan yang lumpuh layu. Mohon maaf, kembali lagi. Lumpuh layu ini kalau lihat kakinya, yang diubat itu adalah anaknya kaki sebelah kanannya itu lumpuh layu karena polio. Dan ini memang masih banyak kita temukan pada negara-negara yang sedang mengalami konflik-konflik perang, sehingga mereka tidak mendapatkan akses untuk vaksin-vaksin polio. Yang sebenarnya kalau diberikan sejak lahir sampai usia tertentu, itu bisa mengurangi atau menghilangkan resiko terhadap polio. Dan yang masih terjadi di Indonesia adalah difteri nih Pak, yang paling bawah nih. Saya kutip juga gambarnya dari internet, difteri ini masih banyak. Ketika saya sekolah dulu spesialis anak, saya banyak sekali masih menemukan kasus ini. Dan sekarang kasusnya sudah sporadis sedikit-sedikit tapi masih ada. Pada gambar di pojok kiri itu cara pemberian vaksin yang paling umum, disuntikkan di otot kita. Biasanya di lengan atas. Nah, inilah gambaran-gambaran vaksin yang mungkin yang kita kenal selama ini. Slide berikutnya Pak, mohon izin. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa outline. Ada beberapa hal. Yang pertama, fakta seputar vaksin, kemudian jenis-jenis vaksin, alur pembuatan vaksin. Kemudian di tengah kita menyelenggarakan vaksin yang biasa, yang umum pada anak-anak kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Nah, kemudian di dalam penanganan pandemi COVID ini, kita juga diberikan informasi-informasi yang sangat banyak tentang pembuatan vaksin untuk melawan pandemi ini yang sudah hampir terjadi, bukan hampir, malah sudah setahun ini. Sejak dilaporkan kasusnya pada Desember 2019 lalu. Nah, di tengah itu muncul berbagai macam hoax, berbagai macam misinformasi, kemudian pertanyaan yang menarik yang kadang-kadang di-sharing tuh di WA grup kita. Bagaimana sih kalau nanti vaksinnya sudah jadi, keamanannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang alami yang sering ditanyakan oleh orang tua, bahkan kita sendiri nih. Kalau nanti udah ada vaksin COVID, terus aman nggak buat kita? Nah, setelah itu terakhir adalah masyarakat sehat. Mungkin slide selanjutnya, Pak. Pak Dio, mohon izin. Slide, Pak. Baik. Nah, fakta seputar vaksin, ini saya kutip dari satu jurnal tahun 2014. Mereka melakukan penelitian sejak awal mula vaksin ditemukan. Ternyata hasil penelitian ini, kalau bagi kami di kedokteran, dia merupakan salah satu senjata ampuh yang sudah menyelamatkan jutaan anak setiap tahunnya dari segala penyakit-penyakit yang infeksi. Jadi sudah banyak anak-anak yang kita selamatkan dengan pemberian vaksin di seluruh dunia. Kemudian ternyata vaksin ini bisa menghapuskan penyakit mematikan. Contohnya tadi yang saya sebutkan di awal adalah cacar sapi kalau dulunya tuh. Itu dulu mematikan sekali, sekarang sudah hilang di muka bumi. Dan polio di Indonesia sudah hilang. Dan kita harapkan polio ini tetap akan hilang atau tidak ada lagi di alam liar, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita bisa tidak kena lumpuh layu, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik, lancar, atau terhindar dari kematian. Yang ketiga, ini yang menarik di zaman sekarang, apalagi kita sering disuguhkan ya, bahwa kanker itu sangat mematikan, kanker ini bla 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 ya. Ternyata beberapa vaksin itu ternyata bisa mencegah beberapa kanker, contohnya kanker rahim. Dan itu sangat terbukti efektivitasnya buat adik-adik kita, terutama remaja-remaja putri, bahkan ibu-ibu yang baru anak pertama atau baru mau masuk ke dalam jenjang pernikahan.
Kemudian hepatitis B. Hepatitis B ini salah satu penyumbang kematian karena kemudian hati-hati pasien yang kena hepatitis B itu rusak. Nah, dengan pemberian vaksin hepatitis ternyata ini bisa dicegah. Nah, itu cukup menarik di dalam dunia kedokteran. Dan yang paling penting ini mungkin teman-teman atau kalau Pak Presiden juga pasti akan berbicara yang nomor 4 ini. Ternyata dengan pemberian vaksin kita bisa jauh-jauh sekali menghemat biaya kesehatan. 40-60% biaya kesehatan bisa digunakan untuk hal lain jika kita memberikan vaksin pada anak kita yang kita berikan sejak lahir sampai usia tertentu. Oke, baik, slide-nya, Pak. Nah, ternyata vaksin ini memang setelah diteliti udah segala macam bahwa ditemukan memang vaksin ini adalah salah satu pencapaian manusia yang tertinggi. Selain aksara ya, huruf, angka, teori-teori matematika dan lain-lain. Nah, vaksin ini merupakan salah satu penemuan terpenting dan telah dipergunakan sejak lama, bahkan mungkin sudah berlangsung hampir 1000 tahun malah kalau dari penelitiannya. Baik, slide berikutnya, Pak. Nah, jenis vaksin secara umum kita ada 2 yang lebih mudahnya lah kita bagi ke dalam 2. Yang pertama adalah yang A itu live attenuated atau bahasa kasarnya kuman-kuman yang dilemahkan. Nah, contohnya mungkin yang sering didengar oleh Bapak Ibu sekalian adalah vaksin campak, kemudian rubella ya, atau campak Jerman, polio ini yang tadi saya sebutkan berkali-kali. Mungkin hal yang baru mungkin rotavirus yang digunakan untuk mencegah diare pada anak-anak di bawah 2 tahun. Kemudian nah ini BCG yang kita berikan pada anak-anak kita di usia 1-3 bulan. Nah, kemudian tipe lain jenis vaksin adalah inactivated. Artinya bakteri, virus atau bagian dari bakteri dan virus itu yang dibuat menjadi tidak aktif. Contohnya yang paling terkenal adalah tetanus. Tetanus itu dibuat dengan tipe ini. Slide selanjutnya. Mohon izin, Pak, slide selanjutnya. Nah, vaksin ini ternyata dibuatnya tidak semudah yang terlihat. Banyak tahapan-tahapannya, banyak prosedur, banyak aturannya, banyak dana yang terkuras, banyak aturan hukum yang dibuat untuk membuat satu jenis vaksin. Nah, tahapan-tahapan ini harus dikenal nih oleh masyarakat bahwa ternyata nanti akhirnya kita bicara tentang keamanannya di belakang nanti. Nah, vaksin, contohnya vaksin-vaksin yang saya sebutkan di awal kayak polio, kayak hepatitis B, seperti tetanus, itu datangnya berdasarkan hasil penelitian-penelitian dahulu. Malah kalau bahasa kasarnya harus ada yang meninggal dulu loh, baru ada tercetus ide ini untuk diteliti. Nah, itulah asal mula vaksin. Dibuat dulu penelitian dasarnya, diuji dulu teori-teorinya, kemudian setelah disepakati, kemudian dimasuk dalam uji preklinis. Uji preklinis itu apa? Uji preklinis itu tahap selanjutnya adalah uji yang dilakukan bukan pada manusia. Dilakukan pada contohnya binatang mencoba. Atau kalau pada yang lab-lab canggih dilakukan pada sel-sel yang ditaruh di mangkok-mangkok pertumbuhan. Nah, di situ dites dulu, jika baik dites pada binatang atau mangkok-mangkok pertumbuhan tersebut, barulah nanti disepakati untuk masuk kepada fase di mana dia nanti masuk dalam uji klinis. Nah, uji klinis inilah yang diberikan kepada manusia, vaksin-vaksin. Nah, contohnya vaksin yang COVID-19 sekarang ini, yang sedang terjadi, sedang dilakukan penelitian uji klinisnya di Bandung. Atau yang sedang dilakukan, atau yang sudah dilakukan di Brazil, Bangladesh, kemudian Inggris, Amerika, dan tempat-tempat lain
yang mungkin Bapak Ibu juga banyak mendengarnya. Nah, di dalam fase uji klinis terhadap manusia ini, kita bagi menjadi 3 fase di situ. Sehingga kalau kita lihat, tidak semudah itu kita mengeluarkan vaksin sebenarnya. Panjang ceritanya. Kalau uji klinis pertama pada manusia mungkin diberikan pada 1 sampai 100 orang. Jumlahnya terbatas, sedikit. Dilihat dulu. Ini vaksin dicoba dulu pada manusia, pada populasi yang kecil, pada sampel yang kecil, kemudian dilihat ada nggak reaksinya. Ada nggak masalah setelah kita memberikan itu. Kemudian jika tidak ada masalah pada sampel kecil ini, dia masuk kepada sampel yang jumlahnya sedang, sesuai dengan ilmu statistik. Jika tidak ada masalah di situ, lanjut kepada fase yang selanjutnya di dalam uji klinis, yaitu fase 3. Contohnya yang kita lakukan di Bandung pada 1.600 sampel. Nah, jika dalam uji klinis fase 3 ini oke semuanya, atau risikonya sangat-sangat rendah, vaksin ini baru masuk dalam fase persetujuan. Itu banyak lagi masalahnya. Banyak lagi aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dia harus disetujui oleh BP POM kalau di Indonesia, atau di tempat lain adalah otoritas obat atau otoritas obat di negara-negara tertentu. Dan mereka harus independen. Walaupun dia tidak bisa diintervensi oleh perusahaan, pemerintah sekalipun tidak boleh. Kementerian tidak bisa mengintervensi itu. Nah, kemudian setelah sampai selesai di lembaga BP POM contohnya, dia tidak berhenti di situ. Dia harus diperiksa lagi, diverifikasi lagi oleh lembaga independen. Dan terakhir adalah WHO. Dan jika sudah sampai ke dalam WHO, nah bolehlah vaksin ini diedarkan ke seluruh dunia. Barulah kita lihat bahwa vaksin ini bisa diperjualbelikan, disuntikkan kepada anak-anak kita atau kita. Baik, slide selanjutnya Pak Dio. Nah, kalau di slide ini saya ingin menyampaikan, tadi kan alurnya standar ya, yang pada slide sebelumnya. Kalau di sini saya ingin menunjukkan bahwa selain alurnya yang panjang, melelahkan, butuh tenaga yang banyak, ternyata vaksin ini butuh dana yang cukup besar untuk mengeluarkan satu jenis vaksin. Ini gambaran umum saja. Dalam 5 stage ini, kalau saya ambil kutip dari salah satu jurnal ini, dia dalam waktu 10 tahun dia harus membutuhkan kurang lebih $500 juta US untuk mengeluarkan satu jenis vaksin. Sehingga kandidat-kandidat vaksin itu nggak main-main. Kalau sudah keluar kandidat vaksin ini, kemudian mau diuji, kemudian akan dipasarkan di masyarakat, risiko-risikonya banyak. Bisa gagal di awal, di tengah, malah ketika fase 3 pun bisa gagal. Sehingga berapa banyak investasi yang akan habis jika penelitian, kemudian uji cobanya, itu gagal semua. Nah ini makanya pada alur standar pengeluaran vaksin ini, itu selain waktu, tenaga, SDM, segala, kemudian aturan hukum, aturan ilmiah, dana juga besar. Maka tidak main-main dalam mengeluarkan vaksin ini. Oke, slide selanjutnya Pak. Nah, pada pandemi sekarang ada satu fasilitas tertentu. Jadi kalau tadi Bapak-Bapak bisa lihat atau Ibu bisa lihat bahwa alurnya sangat panjang sekali. Nah, gimana pada kondisi-kondisi emergensi seperti pandemi sekarang? Nah, WHO mengeluarkan, Badan Kesehatan Dunia mengeluarkan suatu bentuk otoritas di mana istilahnya disebutkan EUA, Emergency Use Authorization. Nah, ini adalah suatu mekanisme di mana kasarnya itu alur tadi bisa dipersingkat dengan syarat dia harus terjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat. Itu dia syarat yang dikeluarkan oleh WHO. Namun ternyata otorisasi ini tidak semudah itu juga. Kalau sekarang pandemi, kemudian Pak Presiden Jokowi mengeluarkan kemarin Kepres tentang pandemi COVID, itu juga tidak menjadikan vaksin itu gampang langsung lewat. Tidak, ternyata masih banyak juga aturan-aturan untuk
agar vaksin ini aman bagi kita, aman bagi manusia, aman bagi pengguna. Slide selanjutnya, Pak. Pak Dio, izin slide selanjutnya, Pak Dio. Ya. Nah, kembali lagi, mohon maaf Pak. Kembali sebelumnya Pak. Nah ini dia. Yang tadi saya sebutkan bahwa tidak semudah itu juga ternyata emergency use authorization ini. Di masing-masing negara punya ketentuan masing-masing. Di Indonesia ini ketentuannya. Telah ada penetapan kondisi darurat kesehatan oleh pemerintah. Sudah dilakukan oleh Pak Presiden kita dengan mengeluarkan Kepres. Ya, kemudian telah memiliki bukti ilmiah. Aspek yang paling penting adalah keamanan dan mutu, dan jelaslah harus memenuhi standar. Dah, kandidat-kandidat vaksin nanti yang akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya itu sudah memiliki hal nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemanfaatan yang lebih besar dari risiko. Itu jelas. Logika alamiahnya itu jelas. Kemudian yang terakhir adalah belum ada alternatif pengobatan atau penatawasan yang memadai. Di COVID ini, pandemi COVID-19 ini jelas kita belum punya satu obat yang bisa langsung menghentikan COVID-19. Di awal-awal COVID kita diberikan informasi, oh obat ini bisa menyembuhkan. Kemudian yang beredar di Indonesia ya, oh ternyata herbal ini bisa menyembuhkan. Ternyata nggak bisa. Tidak ada satupun sampai sekarang obat yang bisa langsung mengobati spesifik terhadap COVID-19. Sehingga vaksin diharapkan vaksin COVID yang sedang dikembangkan ini, yang sekarang sedang dilakukan penelitiannya, itu bisa menjadi harapannya, bisa menjadi senjata ampuh buat memerangi COVID pandemi ini. Slide berikutnya, Pak. Slide selanjutnya. Nah, COVID-19 pandeminya. Kemarin saya kutip ini gambar ini melalui websitenya tim gugus tugas. Sampai tadi malam itu hampir 60 juta pasien COVID. Sementara di Indonesia itu sudah 516.000 dengan angka kematian yang sampai 16.000. Nah, slide selanjutnya. Bagaimana di kabupaten kita sendiri, Bapak Ibu sekalian? Sejak kasus pertama kita yang kita temukan di salah satu dusun, dan sekarang namanya sudah terkenal Dusun Togari, pada tanggal 8 April yang lalu, itu kasus pertama kita seorang mahasiswi dari Jakarta. Per kemarin, per 26 November kemarin, kasus ini sudah ditemukan di 9 kecamatan dari 10 kecamatan kita. Hanya 1 kecamatan di Mentawai, yaitu Sibirut Barat, yang tidak memiliki kasus konfirmasi. Dan totalnya per hari kemarin itu 184. Hari ini kita temukan lagi ada 5 kasus baru COVID. Nah, jadi ternyata semua daerah sudah diserang dalam tanda kutip oleh COVID ini. Dan COVID ini tidak main-main, dan sekali lagi COVID ini ada. COVID ini ada, Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya, Pak Dio. Nah, bagaimana pandemi ini menyebabkan kekacauan di dalam dunia kesehatan? Dalam konteks vaksin, pelayanan vaksin kita terhadap anak-anak kita yang kita lakukan di Posyandu itu mengalami gangguan sangat-sangat berat. Di Jawa itu sudah terganggu pelayanan vaksinnya. Pada anak-anak yang kita berikan pada usia 0 sampai 9 bulan, itu terganggu karena COVID. Anak-anak tidak bisa lagi berkumpul di Posyandu untuk menerima imunisasi seperti biasa. Harus dilakukan cara-cara tertentu. Dan syukurnya Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah yang tepat dan segera agar pelayanan yang terganggu ini bisa diperbaiki, dipulihkan dalam waktu cepat. Dengan segala macam metode, pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti contohnya imunisasinya nanti harus pakai prinsip
physical distancing, jaga jarak, kemudian cuci tangan di tempat posyandu, memakai masker, ada pada tempat-tempat tertentu dikasih jadwal. Kalau di rumah sakit swasta itu dikasih jadwal. Oh, ini vaksin ini diberikan anak-anak itu ditelepon, kemudian datangnya pada waktu-waktu tertentu yang telah disiapkan untuk mencegah terjadi distribusi ini. Kemudian pandemi ini ternyata meningkatkan kembali kejadian luar biasa pada penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Contohnya difteri. Difteri muncul lagi pelan-pelan, ya, karena tadi pemberian vaksin itu jadi terganggu. Kemudian kasus-kasus contohnya tetanus, kembali lagi beberapa kasus muncul pelan-pelan. Dan kita tidak harapkan, dan WHO tidak harapkan pandemi ini mengganggu hal kesehatan dasar ini. Sehingga dengan pandemi saja sudah berat, apalagi diganggu lagi oleh hal-hal yang bisa kita cegah sebelumnya. Baik, slide berikutnya, Pak. Pak Dio. Nah, pandemi 19 ini, kalau kita lihat nih slide ini, dulunya kita bisa nongkrong-nongkrong, bebas saja, nggak usah pakai masker, kumpul-kumpul, ketawa hahi di kafe. Sekolahnya juga enak tuh. Anak-anak kita nggak stres dia dengan school from home. Mereka bisa interaksi dengan teman sebayanya, bisa main, berinteraksi dengan guru, teman sebayanya, kakak kelasnya atau adik kelasnya. Atau nih, kalau saya rindu banget nonton film. Kita bisa nonton film. Sekarang sih bisa, sekarang sudah beberapa daerah sudah bisa memberikan keringanan untuk nonton di bioskop. Nah, ini yang bikin kita kangen. Dan sekarang apa yang terjadi? Kita kemana-mana harus pakai masker. Kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Kemana-mana harus jaga jarak. Kemana-mana banyak larangannya. Bikin kita kesel. Ini sudah berlangsung hampir 10 bulan. Pasti Bapak Ibu sekalian, termasuk saya nih. Kadang-kadang kita sudah mulai bosan dengan segala macam dalam tanda kutip lingkungan ini. Nah, inilah pandemi membuat kita merubah segala macam hal-hal yang dulu kelihatannya simpel, biasa, ya. Kita tidak bisa lakukan hal-hal tersebut. Slide berikutnya, Pak Dio. Nah, kandidat vaksin. Ini saya kutip dari WHO. Berdasarkan draft landscape-nya, tanggal 12 November itu, dunia sudah mempunyai 48 kandidat vaksin yang sudah masuk pada tahap uji pada manusia, atau kita sebut uji klinis. 11 diantaranya itu sudah masuk uji klinis tahap 3. Nanti saya sampaikan beberapa vaksin 11 vaksin yang sudah masuk uji tahap 3. Kemudian di antara 48 itu ada lagi vaksin kandidat baru, tapi dia masih dalam fase uji pada hewan coba atau pada petri dish atau tabung coba. Selanjutnya, Pak. Nah, ini dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini kecil, saya kutip. Vaksin-vaksin yang saya berikan dots merah itu adalah vaksin-vaksin yang high profile, yang Bapak bisa temukan di detik.com, di Times, di manalah, di Tempo, di Kompas. Ya. Yang paling terkenal mungkin yang di Indonesia adalah Sinovac nih, yang sedang diuji fase 3 dan hampir selesai penelitian uji klinis fase 3-nya. Di Bandung. Ya, jenis vaksinnya tuh yang vaksin nomor 2 tuh yang inactivated. Kemudian ada Sinopharm, 2 jenis vaksin. Kemudian yang terkenal tuh kemarin di Inggris disebutkan bahwa vaksin dari yang dikeluarkan oleh Oxford dan AstraZeneca katanya efikasinya itu sampai 95%. Gampang digunakan. Nah, sudah sampai seperti itu. Kemudian ada vaksin juga yang terakhir yang high profile itu Moderna. Itu juga salah satu vaksin yang sedang digencar-gencarnya bisa masuk diberikan kepada masyarakat umum. Nah, ini 11 vaksin yang sudah masuk uji klinis tahap 3. Baik, slide selanjutnya, Pak. Nah, Pak Presiden sudah bersama timnya sudah membuat keputusan ini dengan membuat Kepres agar vaksin-vaksin yang diuji
sedang diuji, terutama pasien-pasien yang sudah masuk fase 3 itu bisa dipercepat prosesnya. Dipercepat agar diharapkan, harapan kita nih semua, bisa menjadi senjata yang ampuh gitu untuk memerangi pandemi yang sudah berlangsung hampir setahun ini. Nah, di samping vaksin-vaksin yang sudah tadi ada, sudah masuk uji klinis tahap 3, ada vaksin merah putih konsorsium gitu. Vaksin-vaksin yang dikerjakan oleh beberapa kampus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan perusahaan multinasional. Ya, sedang dikerjakan berjalan beriringan dengan vaksin yang sedang diuji klinis. Mungkin yang paling Bapak-Bapak kenal itu Sinovac ya, di Indonesia. Itu sedang dikerjakan juga. Dengan Kepres ini kita diharapkan terjadi percepatan dalam segi aturan hukumnya. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah kita sebegitu cepat, sebegitu taktisnya untuk melindungi masyarakatnya. Kemudian slide berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Kandidat vaksin, ini saya kutip dari Grand Design atau Roadmap Kemenkes. Ada beberapa vaksin yang sedang maju. Tadi yang saya sudah sebutkan sering berkali-kali adalah Sinovac, itu yang sudah diuji kliniskan dan hampir selesai. Mungkin sebentar lagi keluar itu hasil penelitiannya. Kemudian Sinovac, ini yang kalau Bapak Ibu lihat, pernah dengar, kita mendapat bantuan dari negara-negara di UAE, United Emirates Arab. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang nomor 3 adalah kerjasama antara perusahaan terkenal kita KB Pharma dengan perusahaan multinasional di Korsel, Genexin namanya, itu juga sedang dimajukan. Termasuk beberapa vaksin yang masuk dalam konsorsium merah putih tadi. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini nih yang paling sering ditanyain keamanan vaksin. Slide. Nah, ini saya crop ya. WHO tuh tanggal 29 kemarin Oktober nyebutin vaksin itu harus aman, nggak boleh langsung diberikan kasarnya semena-mena deh gitu. Selain aman juga harus efektif. Nah, dikatakan memang di sini butuh waktu. Kemudian selanjutnya di Bandung kemarin salah satu guru besar menyebutkan bahwa dari hasil penelitian selama kurang lebih 6 bulan ini, ternyata dari semua kurang lebih 1.600 sampel itu tidak ditemukan hal-hal yang memprihatinkan atau yang mengkhawatirkan kita. Dan langsung nih disebutkan di headline-nya. Vaksin COVID-19 yang sedang diuji itu aman. Silakan dibaca, boleh digali kembali. Kemudian dari gugus tugas kita, selain aman, vaksin ini juga harus sesuai dengan protokol cara pembuatan obat yang baik dan benar. Nah, ini harus terbukti lolos uji klinis. Nggak bisa juga langsung diberikan. Kalau udah aman pun, kalau tidak lulus uji, ya nggak bisa diberikan. Ini jubir Prof. Wiku menyampaikan. Nah, di 4 disebutkan ini hasil nyampe kemarin tanggal 18 November. Salah satu guru besar menyebutkan ya ternyata vaksin corona yang diujikan itu aman. Slide selanjutnya, Pak. Kok aman sih nih? Mohon maaf kecil. Apa memang bisa pernyataan-pernyataan jubir yang tadi kita sebutkan, kemudian guru besar dari U4, itu bisa kita pegang untuk menyatakan bahwa vaksin ini aman? Enggak bisa semua, nggak bisa langsung begitu juga. Walaupun mereka melakukan penelitian, tapi pernyataan-pernyataan oleh para ahli atau guru besar pun tidak serta-merta bisa menyebutkan vaksin itu aman. Terus siapa dong di Indonesia yang bisa menyatakan vaksin ini aman? Ya ini tadi kita sebutkan BP POM. Ya. BP POM ini merupakan suatu lembaga independen yang diberikan kewenangan untuk uji vaksin ini. Timeline ini saya kutip dari Grand Design atau Roadmap yang dibuat oleh Kemenkes. Kalau Bapak bisa lihat itu A, B, C, sampai D, itu semuanya harus diperiksa oleh BP POM. Banyak dokumen yang harus diminta. Ya.
Kalau contohnya ini uji klinis vaksin Sinovac terhadap 1.620 orang, mereka akan minta dokumennya. Betul nggak? Valid nggak penelitiannya? Apakah penelitian ini dilakukan sesuai dengan aturan cara penelitian yang benar, kemudian cara pembuatan vaksin yang baik dan benar. Itu mereka teliti. Jadi pernyataan-pernyataan itu harus dibuktikan oleh lembaga lain yang independen. Ya, jadi ini dari beberapa timeline ini semuanya ada BP POM di situ. Slide selanjutnya, Pak. Nah, keamanan vaksin di Indonesia tadi kalau sudah tembus di BP POM, ada lagi itu lembaganya. Ada Indonesian, ya, ITAGI. Ini adalah perkumpulan lembaga independen yang berisi para ahli yang berkutat di vaksin di Indonesia. Kemudian mereka meneliti secara independen itu. Betul nggak? Apakah benar BP POM nanti independen? Saya harus buktikan. Jangan-jangan ada kong kali kong kah? Ya gitu kan, banyak masyarakat yang berteori konspirasi berkata begitu. Nanti ada lembaga ini. Nah kalau nggak dipercaya, pakai WHO. Nah lembaga ini berkolaborasi bersama, selain tadi para peneliti kita, para guru-guru besar kita, yang ahli di bidangnya, ini nanti hasil penelitian mereka akan diuji oleh 3 lembaga besar ini. Kalau sudah oke, vaksin ini baru disebut aman. Jadi kalau tadi guru besar bilang aman, terus kita minta divaksin, belum tentu. Harus lewat dulu nih 3 lembaga besar-besar ini. Slide selanjutnya, Pak. Nah, tujuan vaksin COVID ini, seperti saya sudah sebutkan tadi di lisan sebelumnya, bahwa kita harapkan angka kematian kita dalam melawan pandemi COVID ini bisa turun, atau bila perlu 0, jangan ada kematian lagi. Angka kesakitan atau pasien-pasien COVID dengan gejala sedang atau berat itu bisa hilang, bisa dikurangkan lah minimal. Sehingga beban kepada fasilitas kesehatan kayak rumah sakit ini, contohnya kami lah, itu di awal-awal September hampir berat juga kita menghadapi lonjakan pasien. Ya, Pak. Jadi harapannya vaksin COVID-19 ini bisa menurunkan kesakitan dan kematian. Kemudian, nah yang paling, ini mungkin bahasa yang kerennya nih, herd immunity. Sering digaung-gaungkan oleh masyarakat atau di WhatsApp group ibu-ibu ya. Kita harapkan dengan pemberian vaksin ini kita bisa mempercepat terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga kelompok yang kebetulan tidak bisa mendapatkan vaksin ini terlindungi secara alami oleh kita-kita yang nanti rencananya divaksin. Kemudian yang nomor 3 nih, terkait saya nih dan teman-teman di rumah sakit, Puskesmas juga, melindungi dan membuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Sehingga nggak terjadi seperti di Jakarta. Dulu di mana? Di Surabaya. Atau kemarin awal-awal kalau di Sumatera Barat, ketika selesai liburan panjang yang lalu, rumah sakit itu hampir penuh hanya untuk pasien COVID saja. Kemudian yang keempat, nah ini yang mungkin digaungkan tadi oleh Pak Hartono tadi ya kalau nggak salah, kita bisa mengurangi lah, kita sudah resesi dengan harapan pemberian vaksin ini dan senjata-senjata yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita harapkan ekonomi kita pulih kembali. Masyarakat yang kemarin kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan kembali pekerjaannya. Nah, dari kajian ITAGI ini tabel-tabel di bawahnya, beberapa kelompok yang diberikan itu ada 6 kelompok dari roadmap ini. Yang pertama nanti diberikan adalah kelompok nakes tenaga kesehatan. Kita sudah didata oleh dinas provinsi, dinas kabupaten, kemudian Kemenkes untuk didata, yang kemudian nanti direncanakan untuk diberikan pada kita tenaga nakes. Kemudian yang kontak erat, kemudian kelompok pelayanan publik, masyarakat, selanjutnya sampai pegawai pemerintahan, dan kalau bisa nanti ada badan-badan umum yang bisa menyelenggarakan sendiri pemberian vaksinnya, bisa menyediakan vaksinnya sendiri, sehingga masyarakat semua mendapatkan
vaksin ini jika sudah terbukti efisien, kemudian aman vaksin COVID. Slide selanjutnya, Pak. Nah, ini timeline-nya juga, mohon maaf, kecil. Ini ada beberapa hal yang paling cepat nanti diharapkan berdasarkan Prof ini adalah pada bulan Januari nanti kita sudah mulai memberikan vaksinasi terhadap 3-4 juta jiwa. Nah, itu suatu harapan yang tinggi sekali, harapan besar, dan kita harapkan bisa terjadi. Kita sudah jenuh semua dengan pandemi ini, dan harapannya memang harapan besar kita tertumpu salah satunya kepada vaksin COVID yang sedang diteliti. Slide selanjutnya, Pak. Nah, senjata ini saya contoh. Kita punya sebelum ada vaksin ini, kita punya senjata. Senjata kita apa? Dan memang ini sangat terbukti ampuh. Yang pertama, pakai masker. Itu senjata utama kita. Selain kita bisa melindungi diri, kita bisa melindungi keluarga terdekat kita, melindungi teman-teman kita terhadap penularan vaksin lewat percikan ludah kita. Yang kemudian adalah, belum Pak, balik Pak sebelumnya. Senjata kita adalah cuci tangan. Cuci tangan yang bersih, cuci tangan. PHBS lah bahasanya Pak Kepala Dinas atau teman-teman di Dinas Kesehatan. PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah physical distancing. Minimal 1 meter deh. Yang dulunya kalau di kantor kita bisa deket-deketan, ya, berdiskusi dekat. Nah, sekarang kita harus berjaga jarak. Itu senjata utama kita yang saat ini. Dan harapan kita punya satu senjata tambahan lagi, yaitu vaksin. Atau obat yang nanti mudah-mudahan diteliti dan ampuh untuk menghadapi vaksin COVID-19 ini. Baik, slide selanjutnya. Slide. Ya. Tadi terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyampaian saya kurang jelas. Silahkan nanti bertanya ya Pak Moderator ya. Silahkan bertanya. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan kirim lewat email atau WA. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pak Dio. Terima kasih. Ya. Bapak Dr. Jimmy Ambarita, Jimmy Yulia Ambarita dari RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya. 25 slide tadi ya. Ya. Dijabarkan dengan luar biasa. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Dokter kita? Dan pendengar Radio Sasaraina dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa channel YouTube yang saat ini bersama kita di webinar Live Talk Show tentang pemaparan vaksin COVID-19. Kita jelas telah mendapat pencerahan tadi, namun demikian kalaupun Anda belum begitu paham dengan apa yang dipaparkan oleh Dr. Jimmy tadi, bisa Anda juga boleh bertanya, nanti kita berikan waktu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat Anda sendiri. Ataupun bisa Anda dapatkan ya tadi slide-nya melalui kami, nanti kita jabarkan. Kepada Anda pendengar Radio Sasaraina yang tidak ikut webinar ini, bisa menanyakan apapun melalui nomor telepon di Radio Sasaraina. Baik. Narasumber pertama, Dr. Jimmy, setelah memaparkan dengan baik sekali, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita untuk menuju masyarakat sehat setelah kita mendapatkan vaksin ini bisa tercapai. Kita akan menuju narasumber kedua, ini kaitannya dengan informasi. Tadi ada Pak Dr. Jimmy tadi sudah memaparkan dari pembuatan vaksin, kemudian uji coba, dan sampai sekarang pun masih dalam tahap uji coba. Tapi anehnya ini Pak Dokter, ada masyarakat, baru saja saya mendengar, jangan mau divaksin karena nanti bisa lumpuh katanya. Tetangga saya divaksin bisa lumpuh katanya. Nanti kita jawab, mungkin Pak Dokter bisa memberikan penjabaran secara lebih gamblang begitu pada masyarakat Mentawai, nanti tentang apa itu vaksin dalam bahasa awam begitu ya, dan manfaatnya. Tapi sebelumnya,
Kita mau tanya dengan narasumber kedua, yaitu Mas Heri Robertus, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mentawai, terkait dengan informasi yang tidak benar atau boleh dikatakan hoax gitu ya, berita bohong. Di media mainstream, media online, baik itu media siaran radio dan televisi, bahkan televisi ya, itu ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan vaksin COVID-19 ini, dan bahkan dipolemikan. Dampaknya kepada masyarakat tentu akan membawa informasi yang keliru. Nah, bagaimana sikap dari Dinas Komunikasi dan Informatika? Karena kita tahu Kominfo Mentawai juga mempunyai media, begitu ya, media yang dikelola oleh pemerintah daerah berupa radio, kemudian siaran channel YouTube, juga majalah dan media-media online. Silakan Mas Heri Robertus, Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk memberikan jabarannya terkait informasi yang benar tentang vaksin COVID-19 ini. Monggo Mas Heri. Baik, terima kasih Mas Dio. Ini Mas Dio udah kayak menyiar aja ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan juga salam sehat nih untuk Pak Harno Utomo, host kita yang bersama dengan KPCPEN di Kementerian Kominfo. Baik Bapak, terima kasih. Ya Pak Harno ya. Salam sehat selalu. Ya, sehat-sehat kita Pak ya. Baik Pak. Ya. Salam sehat juga nih Pak Dokter Jimmy. Ini tempat saya curhat terus ini soal kesehatan ini. Baik, salam sehat juga buat kita semua yang sudah bergabung di program KPCPEN dalam hal khususnya vaksin aman masyarakat sehat. Juga salam buat Bapak Ibu, saudara-saudari saya yang tercinta, yang katanya ya kata Mas Dio lagi live ya di Radio Sasaraina ya Mas ya. Salam buat kita semua, khususnya masyarakat Mentawai dimanapun berada ya. Bahkan seluruh Indonesia ya, ini live streaming ya didengar ya. Jadi berkaitan dengan fungsi Kominfo sebagai salah satu media informasi publik yang berkaitan dengan vaksin aman masyarakat sehat. Ini mohon maaf, ini Mas Dio, saya nggak pakai slide. Ya, jadi saya pakai suara saja. Saya hanya memperkuat tentang paparan Dr. Jimmy aja. Karena kita mau sampaikan tentang pemberitaan, ada yang pro, ada yang tidak, soal paradigma masyarakat, paradigma publik terhadap vaksin. Nah ini dia. Kita di Kominfo, kita menjadi penyeimbang informasi publik. Kita punya penyeimbang informasi publik, kita punya media juga sebagai pemerintah untuk mendukung pemerintah juga, maka perlu kolaborasi yang sangat positif. Makanya dalam hal ini informasi-informasi yang kita terima itu beragam ya. Dan kadang-kadang informasi itu kita nggak tahu lagi. Kita masyarakat awam itu tidak tahu lagi mana informasi yang benar-benar informasi benar, yang benar-benar nyata, dan mana informasi yang luarnya oke, dalamnya enggak gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan masyarakat sehat ini
besar juga sih pengaruh berita-berita yang tidak benar mempengaruhi kesehatan kita sebagai umat di muka bumi inilah ya. Yang sekarang informasi yang tidak benar itu kan trennya dikenal dengan hoax ya, hoax. Di Kominfo, bahkan di Kementerian Kominfo sendiri sebenarnya ada tempat pengaduan informasi yang tidak benar atau yang kita curigai bahwa itu adalah informasi publik yang hoax. Jadi kita bisa tanyakan di tempat-tempat jasa informasi seperti di Kementerian Kominfo, itu juga ada di Kominfo Mentawai juga bisa ditanyakan apa benar, apa enggak informasi-informasi ini. Nah, berkaitan dengan vaksin aman masyarakat sehat. Nah, ini dia. Secara global, secara menyeluruh saya sampaikan bahwa vaksin ini menurut pandangan secara teknologi, ya ini dia, teknologi informasi, vaksin ini masyarakat sendiri itu belum paham betul. Belum paham. Karena itu kita lihat dari informasi-informasi yang beredar. Masih banyak masyarakat kita yang lebih cenderung mengonsumsi informasi-informasi yang tidak benar tentang vaksin. Nah, ini program dari KPCPEN ini sangat bagus sekali, sangat sangat positif untuk penyebaran informasi, untuk menyatukan paradigma kita, pandangan kita tentang vaksin secara merata. Nah, Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terhadap pemberitaan atau informasi yang kita terima tentang vaksin. Memang benar, pengetahuan kita masing-masing masyarakat itu berbeda terhadap vaksin atau terhadap obat-obatan atau terhadap informasi-informasi tentang penanggulangan COVID. Namun, obat yang paling manjur itu, strategi yang paling manjur itu adalah ada di dalam diri masing-masing. Ada di dalam kepribadian yang menerima informasi itu. Terkadang kita menyalahkan, oh ini informasinya hoax, oh ini informasinya salah. Nah, sekarang informasi yang sudah hoax dan salah itu, sikap kita yang menerima itu bagaimana? Nah, ini dia. Sikap kita yang menerima informasi itu bagaimana? Apakah kita juga akan sama seperti penyebar informasi? Apakah kita juga akan menjadi estafet atau link atau tempat penyampai informasi yang salah itu? Nah, ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut apa? Ada saya baca sebuah artikel mengatakan bahwa artikel ini mengatakan bahwa informasi yang tidak benar, informasi hoax itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan penerima informasi. Nah, ini dia. Kalau informasi vaksin yang sudah hoax itu diterima atau kita terima, lalu kita konsumsi, itu akan mempengaruhi kita terhadap berita, isi beritanya. Mental akan terpengaruh. Tindakan kita akan terpengaruh. Pola pikir kita juga akan terpengaruh. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana kita menyikapi berita-berita yang hoax tersebut?
tidak menutup kemungkinan, apalagi kita di daerah Kepulauan Mentawai ini baru-baru ada sebagian yang baru mulai masuk ke dunia maya, baru-baru menerima informasi-informasi melalui media sosial. Nah, belum tahu trik-trik atau cara-cara memilah-milah mana informasi benar, mana informasi yang tidak benar. Akhirnya dikonsumsi oleh kita sendiri, penerima informasi itu. Ternyata yang dikonsumsi itu adalah informasi hoax. Nah, informasi hoax itu kalau dia nggak bisa memilah-milah, maka itu akan menjadi beban pikiran dia. Seperti informasi yang beredar kita dengar, vaksin ternyata justru akan membuat kita malah lumpuh. Vaksin akan membuat kita malah digerogoti oleh penyakit-penyakit yang justru memperkuat COVID tersebut. Nah, masyarakat kita yang tidak dapat informasi positif, informasi yang banyak tentang vaksin yang sebenarnya, maka mereka akan berpikir, akan takut, akan merasa, oh kemana lagi ini, gimana caranya lagi ini, gitu. Nah, inilah Bapak Ibu, kita dari Kominfo mau sampaikan beberapa trik, beberapa sikap yang harus kita lakukan untuk terlepas dari korban-korban berita-berita hoax tersebut. Nah, pertama, kita harus waspada. Bapak Ibu ya, kita harus waspada terhadap apa yang diberitakan. Kita harus tahu apa yang diberitakan tersebut. Apa judul berita sekarang yang hoax itu, Bapak Ibu, tidak kita pungkiri. Yang kadang-kadang berita hoax itu jauh lebih enak kita baca, lebih enak kita lihat daripada yang sebenarnya. Ya, ini yang pembuat berita-berita hoax itu jauh lebih hebat membuat sebuah judul yang menarik. Nah, ini dia membuat menunya sangat ini kita jangan sampai tertipu. Ya, jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan untuk mengatasi beberapa berita hoax itu ada beberapa cara lah ya. Menurut saya dari beberapa sumber yang saya juga baca, yaitu pertama kita harus waspada terhadap judul-judul berita yang sifatnya provokatif. Maaf kata saya sampaikan Bapak Ibu ya, jika beritanya sudah memprovokasi, itu sudah jelas perlu diragukan. Apapun itu beritanya. Jika sudah ada unsur untuk menjelekkan sebuah organisasi atau sebuah program pemerintah atau itu harus kita curigai. Kita harus hati-hati, jangan langsung dikonsumsi. Karena kenapa? Yang saya sampaikan tadi bahwa berita-berita hoax ini, berita-berita orang-orang yang membuat berita hoax itu berusaha bagaimana memanipulasi pola pikir yang konsumennya, pembacanya. Nah, inilah dia Bapak Ibu yang perlu kita waspadai. Terkadang kita malas, ini budaya malas membaca, malas mengetahui apa isinya yang sebenarnya, itu paling sering terjadi. Kita lebih tertarik membaca judul, habis itu sedikit kalimat yang di dalam, lalu kemudian kita ambil kesimpulan bahwa itu adalah sebuah berita yang sesuai dengan judul. Jadi, waspada terhadap judul berita yang provokatif. Nah, inilah yang salah satu cara yang harus kita lakukan. Jadi sebelum termakan dengan informasi itu, kita juga harus melihat informasi itu yang memberita itu yang buat siapa, linknya dari mana. Ya Bapak Ibu ya,
Itu linknya dari mana? Lalu kemudian siapa yang menyebarkan informasi tersebut? Apakah yang menyebarkan informasi itu juga orang yang paham? Nah, tentu belum tahu. Terkadang apalagi sekarang di WA. WA itu kan kadang-kadang tinggal forward. Ada di forward. Kita sampai belum terbaca udah forward gitu. Lalu kemudian berita-berita yang di media sosial lainnya. Belum tentu itu benar, kita udah like. Baru juga udah like. Jadi kita ada terkesan bahwa kita ikut mendukung, menguatkan atau membesarkan program-program hoax yang diciptakan. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan langsung lakukan tindakan sebelum kita melakukan tahapan-tahapan penilaian terhadap itu. Pribadi kita ini. Pribadi kita lah yang menentukan itu kita lanjutkan, kita forward atau tidak, itu adalah kita. Lalu berikutnya, trik apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi berita hoax yang kita terima. Kita harus periksa fakta-fakta. Saya sudah sampaikan juga tadi. Fakta tentang berita itu harus kita gali. Ya, cara mengatasi berita hoax itu dengan memeriksa fakta, kemudian dari berita yang tersebar, sumbernya diperiksa seperti yang saya sampaikan. Lihat apakah itu dari ormas mana. Terus kemudian Iya, aksesnya kurang jelas, Pak Eri. Agak terganggu nampaknya. Gimana? Halo, cek tes. Ya. Gimana, Pak? Sudah. Baik. Sudah ya? Oke. Ya, ini untuk disampaikan supaya suara saya jelas sehingga informasi yang diterima jadi lebih jelas ya, tidak jadi hoax juga dia. Makasih Mas. Nah, lalu menegang terus ini nampaknya. Pak, di sini laporannya memang kondisi internetnya sedang tidak stabil, Pak. Jadi begitu ya, Pak Dio bisa lanjutkan. Oke. Sesi selanjutnya. Oke. Demikian pendengar dan juga para netizen dan peserta webinar di hari ini sudah menjelang sore dan kita punya waktu sampai jam 15 atau jam 3 sore. Sekarang sudah hampir jam 3 ya, setengah 3 kurang. Tadi sudah dipaparkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mas Heri Robertos tentang berita-berita hoax terkait dengan vaksin COVID-19. Tapi setidaknya mungkin bisa ditambahkan setidaknya ada 12 Bapak Ibu, 12 item tentang berita hoax ini. Jadi berita hoax ini mempunyai setidaknya 12 ciri-ciri dari berita hoax. Yang pertama seperti yang disampaikan Mas Heri tadi, berita itu sering menciptakan kecemasan ataupun nanti akhirnya pada kebencian dan menimbulkan permusuhan. Kemudian juga berita hoax biasanya berciri khas sumbernya tidak jelas, begitu ya. Sumbernya tidak jelas dan tidak ada penanggung jawabnya. Dan media untuk mengeser berita itu pun biasanya dia larinya ke media sosial, medsos. Dan biasanya kalau kita telaah, isinya sepihak untuk membela kepentingan tertentu. Begitu ya. Kemudian hal-hal lain misalnya mencatut nama-nama narasumber dan hal-hal yang lain. Kalau 12 ciri tadi Bapak Ibu temui dari berita tersebut sudah bisa dipastikan berita itu hoax. Nah, tiba saatnya kita, saudara pendengar dan juga para netizen yang
menyimak melalui YouTube ataupun peserta dari webinar ini. Kita pada sesi terakhir sekarang ini untuk berdiskusi, tanya jawab kepada dua narasumber kita. Yang pertama narasumber kita seperti kita tahu adalah Bapak Dr. Jimmy Yuri Ambarita, Direktur Rumah Sakit Umum Tua Pejat Mentawai. Kemudian yang kedua adalah Bapak Heri Robertus, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari chat di webinar ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi akan saya bacakan dulu. Dan juga ada di nomor handphone saya yang mendengarkan dari Radio Sasaraina. Yang pertama dari Andri Sahreza. Pak Andri Sahreza ya, selamat siang menjelang sore. Izin bertanya kepada Dr. Jimmy, menurut pengalaman dan sepengetahuan Dr. Jimmy, bagaimana uji vaksin COVID-19 pada anak-anak sampai pada usia di bawah 18 tahun? Mengingat uji vaksin saat ini informasinya hanya terbatas pada orang dewasa saja, dalam artian usia 18 tahun ke atas. Begitu. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan uji ini? Kemudian yang dari handphone saya, ini menanyakan tentang kapan vaksin itu diedarkan kepada masyarakat dan membeli atau tidak, begitu dokter. Silakan dua pertanyaan dulu, yang satu lewat chat webinar, yang satu pendengar dari Radio Sasaraina. Silakan Dokter Jimmy. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dio. Sekali lagi saya senang sekali ada tanggapan dari proses kita melakukan. Apa kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari bagian chat, pertanyaan dari teman sejawat saya nih, Dr. Andri. Ini pertanyaan yang baik. Ini juga pertanyaan pada banyak orang terkait terutama tentang penelitian uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung. Memang sampai saat ini penelitian kita diperuntukkan untuk sampel-sampel di atas 18 tahun atau dalam artian secara umum adalah untuk orang-orang dewasa. Kita tidak memberikan mereka penelitiannya tidak diperuntukkan untuk sampel di anak-anak, sehingga memang tidak bisa kita berikan nanti kesimpulan apakah vaksin ini nanti baik pada anak-anak atau tidak, karena memang tidak dilakukan penelitian untuk itu. Termasuk juga vaksin-vaksin yang high profile yang dilakukan contohnya di Moderna. Mereka malah peruntukannya kepada orang-orang yang di atas 56 tahun ke atas. Kemudian yang vaksin AstraZeneca, dia prioritasnya buat kelompok umur yang rentan terhadap kematian atau mortalitas, sehingga memang difokuskan pada umur-umur dewasa. Mungkin itu yang saya tahu dari penelitian tahap 3 pada vaksin-vaksin yang high profile dan vaksin-vaksin dilakukan di Indonesia. Mungkin itu Dr. Andri. Mengenai informasi tambahan mengenai itu anak-anak, saya juga belum menemukan itu. Mungkin nanti saya bisa carikan dan saya bisa berikan literatur ilmiahnya jika ada kepada Dr. Andri, teman sejawat saya yang sedang di Medan sekarang. Sehingga bisa memberikan perspektif baru bahwa vaksin ini nanti mudah-mudahan bisa kita berikan pada anak-anak kita dan aman. Nah, tapi sampai sekarang, sampai detik ini, informasi yang saya dapatkan memang belum ada untuk sampel di bawah 18 tahun. Demikian untuk pertanyaan Dr. Andri. Kemudian yang kedua tadi ya Pak Dio ya, mengenai vaksin itu apakah bayar apa tidak? Kapan? Tadi saya sudah sampaikan, kalau berdasarkan roadmap atau peta jalannya yang dibuat oleh Kemenkes, vaksin-vaksin ini diberikan pada 6 kelompok orang. Yang pertama memang pada nakes, sasarannya adalah tenaga kesehatan yang menjadi, saya nggak suka sih disebutkan garda terdepan, bukan garda terdepan nih kami ini nih, garda paling akhir. Sebenarnya kalau garda paling akhir nanti tembus, berarti nggak ada lagi garda di belakangnya lagi.
Garda Nah, terdepan itu masyarakat ya Pak Dokter ya? iya, kita di masyarakat. Jadi kami ini adalah garda-garda yang terakhir harusnya, benteng terakhir Iya, iya, diberikan iya. pada nakes-nakes kita. Dan sekarang sudah dalam proses pendataan. Rumah sakit kami ini sudah didata kurang lebih hampir 1,5 minggu yang lalu lah. Dari data nama-namanya, mudah-mudahan nanti masuk dalam orang-orang yang akan diberikan vaksin ini jika sudah selesai uji klinisnya. Dan berapa biayanya? Nggak ada, zero. Nol, itu semua dari pemerintah. Tidak ada. Mungkin Menteri BUMN sedang membuat skema vaksin-vaksin. Nanti saya belum tahu literatur resminya. Wacananya memang akan dibuat nominalnya untuk orang-orang yang di luar ini, di luar 6 kelompok ini yang tadi saya sebutkan, sehingga mereka bisa membelinya. Nah, itu saya belum ketemu apakah nanti akan dibuat keputusan presiden baru atau keputusan menteri BUMN atau apalah namanya, sehingga masyarakat awam yang pengen juga cepat dapatnya juga bisa mendapatkannya. Contohnya seperti vaksin yang Rusia. Vaksin Rusia itu udah dijual harganya 141.000. Di luar sana ya Pak, belum sampai ke Indonesia sih. Tapi 141.000 harganya kalau dibeli. Vaksin vaksin Sputnik itu ya, dari Rusia. Sehingga kalau mengenai kapan waktunya, nanti Bapak-Bapak sekalian yang ASN lain itu di kelompok nomor 6, dia sekitar timeline-nya itu bulan 4 atau 5 mungkin Pak. Itu kalau nggak salah saya. Ini kalau berdasarkan roadmap, kalau roadmap itu berjalan lancar ya sekitar bulan 3 atau 5. Mungkin itu Pak Dio sementara. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kita beritahukan kepada peserta webinar, khusus untuk peserta tentunya bisa melakukan komentar atau bertanya langsung lewat media webinar ini tentunya, tidak perlu chat. Tapi kalau malu atau masih segan begitu ya, silakan chat. Nampaknya ada pertanyaan dari salah satu peserta webinar kita ini, dari Eka Hosna, Ibu Eka Hosna. Silakan. Dihidupkan mic-nya. Belum bisa ya? Oh, belum bisa nampaknya. Pakai kode isyarat aja. Sudah bisa. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Moderator, kepada Bapak narasumber, dan Bapak Ibu yang peserta webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada satu hal yang mau saya pertanyakan, dan mungkin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan banyak orang juga saya rasa. Pada aman dan efektif. Jadi saya bertanya dari sisi amannya. Selamat sore Pak Dokter Jimmy, salam sehat. Saya mau nanya satu nih Pak Dokter. Seperti yang kita ketahui dari beberapa kandidat vaksin yang sudah diuji klinis, yang sudah melalui beberapa tahapan uji klinis, dan dinyatakan itu lolos uji klinis, baik itu oleh WHO atau BPOM, sebagai masyarakat awam, termasuk saya sendiri, belum mendapatkan informasi sejauh mana efek dari pemakaian vaksin yang dilakukan pada tahapan-tahapan uji klinis. Seperti yang kita ketahui pada vaksin-vaksin yang sudah ada sebelumnya, misalnya vaksin ini dia nanti efeknya mungkin anak akan mengalami demam atau apa. Dan kita mau tahu informasi itu sejauh mana dampak, walaupun itu dampak yang ringan, sangat ringan atau masih kategori aman. Karena itu pasti akan menjadi pertanyaan banyak orang. Mungkin itu juga salah satu yang kira-kira itu efeknya sepanjang tahapan uji klinis ini ada nggak ya? Karena kita belum mendapatkan berita itu. Apakah hanya sekedar demam atau ada yang lain-lain gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hosna ya. Tadi lupa menyebutkan dari instansinya mana.
ataukah warga Mentawai ataukah duduk di sebelah saya, kan nggak tahu saya. Silakan Pak Dokter. Saya juga pengen tahu ini pertanyaan dari Ibu Eka Husna ini. Beberapa waktu lalu sudah Iya, dilakukan Bapak moderator, uji-uji. itu di nama itu sudah ada dari Dinas Kominfo. Oh iya. Baik, silakan Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Mic-nya Pak Dokter. Mic-nya Pak Dokter. Terima kasih Bu Husna. Ini sebenarnya orang rumah sakit juga nih bertanya ke orang rumah sakit. Ya, terima kasih Bu Husna. Itu pertanyaan menarik ya tentang keamanan vaksin. Dari makanya tadi saya kutip, saya crop headline dari beberapa surat kabar mainstream Indonesia. Itu kebetulan mereka guru besar dan guru-guru saya di Bandung. Mereka memang tidak menemukan. Nah, yang harus dicari pada uji klinis fase 3 adalah sebenarnya ini adalah uji keamanan. Nah, mereka tidak menemukan itu, guru-guru itu, hal-hal yang dikhawatirkan. Apa sih yang dikhawatirkan dalam vaksin-vaksin baru ini adalah pertama gejala anafilaksis. Anafilaksis itu apa? Reaksi cepat. Contohnya kita disuntik, kemudian sesak napas, terus berhenti jantungnya. Nah, itu yang paling ditakutkan. Kemudian ada reaksi sistemik lainnya seperti shock ya. Tiba-tiba tekanan darahnya turun menyebabkan kematian. Atau kejadian ikutan lainnya, contohnya yang tadi disebutkan di awal-awal ya, katanya ada lumpuh. Ya. Biasanya di situ adalah sifatnya koinsiden, contohnya diberikan vaksin ini sekarang contohnya misalnya kena penyakit lain yang kebetulan sampel ini kena dia. Namanya contohnya yang paling terkenal Guillain-Barré syndrome. Pasiennya lumpuh. Jadi kita menyalahkan vaksinnya padahal dia kena virus yang lain atau kena bakteri atau kuman yang lain. Nah, itu tidak terjadi pada kasus ini. Pada kasus sampel 1603 yang saya baca. Nah, yang paling sering dikeluhkan pada penelitian vaksin uji klinis 3 ini, vaksin Sinovac ini adalah nyeri saat suntikan. Sama seperti kita punya anak, disuntik siapapun suntik yang nyuntikin, mau dokter anak, mau dokter ini, mau profesor, pasti ada keluhan nyeri di tempat suntikan. Itu mah wajar umum. Dan biasanya hilang dalam paling cepat 30 menit. Ya. Paling cepat 30 menit atau jelek-jeleknya berapa jam, 2-3 jam. Ya. Kemudian keluhan demam. Nah, keluhan demam pada vaksin ini saya juga baru menemukan membacanya dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Artinya vaksin ini sebenarnya sangat mengembirakan buat kita. Ya. Kejadiannya ringan semua. Kalau saya senangnya lihat Pak Ridwan Kamil kalau di Instagram tuh habis disuntik, dia komentar bahwa keluhannya hanya nyeri di tempat suntikan. Sekel, nyeri pegel-pegel gitu habis suntikan. Nah, itu dia. Itu yang paling sering dikeluhkan oleh sampel-sampel yang diuji klinis dengan vaksin ini. Mungkin itu Bu, belum ada sampai saat ini, sampai detik ini dikeluhkan adanya kejadian yang berat pada kasus ini. Kejadian ringan semua, nyeri tempat suntikan itu yang paling sering. Kemudian beberapa kasus demam. Itu aja terhadap kasus yang ini, yang diuji di Bandung. Mungkin itu Pak. Dan Bu Husna mudah-mudahan bisa membantu. Ya, nanti untuk Bu Husna kalau kurang puas bisa datang ke rumah sakit atau WA grup di rumah sakit bisa. Baik, waktu kita tinggal 10 menit ke depan. Peserta webinar yang berbahagia, masyarakat Mentawai yang mendengarkan siaran ini melalui radio di frekuensi 104,4 Radio Sasarana FM maupun melalui akses streaming di sasaranafm.com. Pengen sekali tentu bertanya, tapi karena waktu ya. Masih ada 1-2 pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Nampaknya menjurusnya ke Pak Dokter semua ini pertanyaan. Karena ini teman saya di HP, di SMS bilang suaranya mirip Profesor Wiku katanya. Ini jubirnya nasional ya.
Ini Pak Dokter, selamat siang Pak Dokter dari Irfan Daniel Siregar. Saya mau bertanya, apakah obat herbal dapat menyembuhkan dan menghilangkan virus ini katanya. Silakan Pak Dokter. Mic-nya jangan lupa. Baik Pak Dio. Pertanyaan bagus sih dari Pak Irfan. Tadi di awal-awal saya sudah menyampaikan lisan bahwa ternyata tidak ada satu obat pun yang bisa dianggap menjadi senjata utama untuk menyelesaikan pandemi ini. Tidak ada satupun. Dulu awal-awal di Wuhan itu ketika kasus pertama kita itu banyak kali bantuan herbal dan semuanya ternyata secara uji klinis, tentu harus diuji klinis. Saya sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, bahwa herbal ini uji klinisnya kurang baik sehingga tidak kami berikan. Dan memang 80% sampai 90% kasus-kasus COVID adalah kasus kondisi ringan. Dia sembuh sendiri kan, nature-nya. Secara alamiah virus ini nanti dia akan hilang sendiri, punya waktu. Nah, bagaimana tadi dengan pertanyaan Pak Daniel herbal? Sama Pak. Waktu saya merawat pasien, ini kan kita merawat sampai hampir kurang lebih, sekarang lebih 60 lah. Pasien di rumah sakit. Ada yang ngasih madu dari Siberut. Katanya ini paling paten, bagus. Ya, murah, ada di Mentawai. Kita kasih. Silakan, monggo. Tidak juga. Sembuh sendiri. Kemudian dikasih herbal dari Wuhan katanya. Ini dari Wuhan nih. Makan obat ini sembuh. Gak usah pakai vitamin C ini segala macam. Enggak juga. Kita kasih kesempatan. Enggak juga. Tidak ada satupun. Termasuk memberikan obat-obat herbal yang banyak lah yang dijual tuh. Rumput tumbuhan ini, tumbuhan itu, segala macam ternyata memang tidak bisa menjadi obat tunggal untuk membunuh virus ini. Mungkin mereka bisa memberikan kekebalan membantu kekebalan tubuh pasien ya, tapi dia bukan langsung menyerang virusnya, tapi dia prosesnya di tempat lain, meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya vitamin C. Vitamin C itu membantu kekebalan tubuh alami untuk memperkuat diri sendiri, lebih kuat kita. Termasuk mungkin beberapa herbal yang diteliti itu manfaatnya di situ. Sehingga saya secara pribadi dan teman-teman juga yang melakukan penelitian tidak pernah menyebutkan obat ini loh nyembuhin vaksin COVID, nggak pernah. Saya tuh pasti nggak akan pernah ngomong ke pasien itu, Pak makan ini sembuh Bapak. Nggak pernah gitu. Karena memang tidak ada sama sekali. Dan senjata kita saat ini, ya kebetulan kasus kita sudah berkurang ya dibanding September dan awal Oktober kemarin, adalah yang paling manjur memang tetap 3M Pak Dion. Ini mungkin saya saling mengingatkan juga. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Itulah senjata kita utama. Ya. Vitamin C, herbal, silakan, monggo. Itu untuk membantu, terutama untuk membuat kita happy lah. Gitu ya, membuat kita happy, daya tahan tubuh naik. Nah, di samping makanan-makanan sehat yang ada di Mentawai ini. Mungkin itu Pak Irfan Daniel. Jadi belum ada herbal yang secara spesifik bertugas membunuh vaksin. Tidak ada. Dia kerjanya di tempat lain. Baik, Dokter Jimmy. Satu pertanyaan lagi ini akan saya bacakan melalui chat ya. Banyak yang minat ini untuk bertanya, tapi nanti saya usulkan ini kepada pimpinan radio untuk mengajak Dr. Jimmy Ambarita ke radio. Kita buat program khusus, sapaan dokter atau dokter menjawab begitu ya, supaya lebih jelas ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Dokter, satu terakhir ini. Selamat siang Pak Dokter dari Medri Distampilker ya, atau Medri gitu ya. Selamat siang Pak Dokter, apakah vaksin ini digunakan nantinya untuk yang positif COVID ataukah untuk orang yang sehat? Begitu. Dan kalau menggunakan kira-kira efeknya seperti apa? Begitu. Demikian Pak Dokter, silakan. Apanya? Nah, baik Pak, ini penggemar Real Madrid kayaknya.
Pilker Madridista. Pak Madrid, sebenarnya ingin saya luruskan bahwa penelitian kita terhadap beberapa vaksin penting, vaksin utama terhadap COVID ini, atau yang gampangnya yang kita lakukan di Indonesia lah, itu dilakukan penelitian pada sampel orang dewasa, Pak. Jadi peruntukan vaksin ini adalah untuk orang dewasa, bukan anak, seperti yang kita lakukan di Posyandu. Jadi memang penelitiannya untuk ya orang-orang di atas 18 tahun ke atas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sama seperti Bu Wasna, efek sampingnya apa kalau kita disuntik? Kalau kita mengacu kepada penelitian yang sedang berlangsung, yang tadi saya sebutkan, gejala yang didapatkan memang hanya ringan ya. Terhadap 1.603 sampel itu, ringan semua. Kita anggap ringan lah bahasa medisnya. Tidak ada sampai yang tadi disebutkan sampai lumpuh layu, itu nggak ada. Atau gejala anafilaksis yang berat, atau sampai kematian, itu belum ditemukan penelitiannya. Terhadap penelitian kita yang di Bandung. Dan mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga bisa aman diberikan ke kita nantinya di bulan Januari. Itu dia, Pak. Mungkin itu jawaban singkat saya. Untuk orang yang sehat atau untuk yang orang terdampak baik. COVID? Ya. Jadi vaksin COVID ini diberikan secara umum, pemberian vaksin diberikan kepada orang sehat. Nah, itu teori dasar. Jadi nggak boleh sebenarnya diberikan pada orang sakit. Karena kan nanti kita memberikan kuman, baik itu kuman yang dilemahkan atau kuman yang tidak aktif lagi. Nah, jadi syaratnya harus sehat. Nah, syarat sehat ini nanti dipecah lagi. Bagaimana nanti orang yang sudah kena COVID misalnya? Saya kena COVID, Pak, kemarin. Kebetulan saya berat nih, kena COVID-nya. Bisa nggak diberikan vaksin? Secara teori bisa. Tapi syaratnya dia harus sembuh dulu. Dibuktikan dengan pemeriksaan swab 2 kali negatif. Ya, 2 kali negatif. Nah, karena berdasarkan penelitian-penelitian, orang yang kena COVID pun kadar antibodinya bisa turun dalam waktu 6 bulan kemudian. Nah, sehingga ada tempat nih kita berikan lagi vaksinnya. Secara teori ya, Pak ya. Nah, tapi yang pasti nanti kita menunggu hasil penelitian terhadap vaksin yang sedang kita lakukan di Indonesia. Mungkin itu bisa menjawab. Kalau kurang puas nanti saya berikan literatur deh. Bisa sering berbagi bersama. Terima kasih Dr. Jimmy dan Bapak Ibu peserta webinar dan juga pendengar Radio Sasaraina yang berbahagia yang sampai saat ini masih dengan setia mengikuti program ini. Saya aturkan terima kasih tentunya untuk partisipasi Anda. Di ruang lingkup webinar memang hanya puluhan yang nampak. Tapi saya yakin di luar sana yang mendengarkan siaran radio sangat banyak ini dokter dan Pak Kepala Dinas Kominfo. Kita memasuki bagian terakhir dari talk show kita, talk show web webinar di hari ini, yaitu closing statement dari 2 narasumber sebelum saya sebagai moderator memberikan lagi kepada Pak Harno Utomo. Kita mulai dari narasumber dari Kominfo, Kepala Dinas Kominfo, Mas Heri Robertus. Apa yang bisa Anda berikan untuk masyarakat Mentawai tentang informasi yang benar dan cara mengatasi hoax? Mungkin tadi sudah diulas, sekarang sebagai closing statement silakan diulangi lagi. Silakan Mas Heri Robertus, Kepala Dinas. Mas Heri, silakan. Mic-nya. Sekarang gimana, Mas? Oke. Ya. Halo. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu pendengar juga dan seluruh yang sudah bergabung di sini, kami dari Kominfo mau menghimbau kepada kita semua agar setiap informasi yang kita terima itu janganlah kita konsumsi langsung begitu saja,
lalu kasih ya, jangan di forward, jangan dilanjutkan atau disebarkan kemana-mana. Karena satu informasi hoax, satu informasi yang tidak benar, itu akan mempengaruhi beberapa pola pikir, kemudian akan mempengaruhi paradigma orang banyak. Jadi kita himbau, manfaatkanlah informasi publik dengan benar, lalu kemudian carilah informasi itu di sumber informasi yang benar, dan kemudian pastikan bahwa tetap jaga kesehatan dan yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal terbaik untuk kita semua di wilayah Republik Indonesia ini. Karena kita yakin bahwa kita adalah satu keluarga besar NKRI. Demikian Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Heri Robertus, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lanjut silakan Dr. Jimmy Ambarita, closing statement dari Anda. Ya, terima kasih pada kesempatan terakhir ini. Saya atas nama diri pribadi, kemudian rumah sakit, kemudian Satgas juga, hal yang paling berat dalam melawan COVID di Indonesia atau secara spesifik di Mentawai adalah melawan hoax tadi yang disampaikan Pak Heri Robertus. Dan satu lagi, stigma Pak Dio. Ya, kepada teman-teman, pasien yang kena COVID itu sama seperti pasien-pasien lain kena influenza, sama seperti pasien-pasien lain yang berobat ke rumah sakit dirawat, bukan untuk dijauhi jika sudah sembuh, atau jika kena dimusuhi, ini dalam tanda kutip, dikucilkan dari pergaulan. Nah, itu yang membuat pasien-pasien kita jadi berat, stigma ini. Ya. Jadi harapan kita saling memberikan informasi yang baik, mendukung secara moral pasien-pasien kita, siapapun dia yang menderita COVID-19 ini jangan dijauhi, malah bila perlu disemangati, WA-nya diberikan semangat untuk biar dia cepat pulih dan dia bisa melewati fase penyembuhannya. Dan terkait vaksin, saya termasuk orang yang sangat berharap besar juga, sama seperti Bapak-Bapak sekalian, dan jutaan orang di dunia, vaksin ini bisa memberikan jalan keluar, selain yang tadi. Jadi sambil menunggu vaksin, Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa, kita masih punya senjata yang ampuh loh. Masker, cuci tangan yang bersih, jaga jarak. Jadi jangan diabaikan itu. Sambil menunggu vaksin ini selesai, dan mudah-mudahan bisa menjadi senjata tambahan kita untuk menyelesaikan pandemi ini. Sehingga kita bisa santai lagi ke pantai rame-rame. Santai ke pantai rame-rame. Pak Harno mungkin bisa juga gampang ke Mentawai nanti tuh. Pantai kami bagus-bagus Pak Harno. Siapa nanti kalau ada kesempatan, Pak? Nggak susah. Ke bandara harus periksa ini, periksa itu. Iya, Pak. Capek. Harapan kita begitu. Mungkin itu Pak Dio, salam sehat buat kita semua, salam sejahtera. Semoga kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Dr. Jimmy Jul Ambarita, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Begitu jelas pemaparan yang disampaikan dalam rentang waktu hampir 2 jam ini, saudara, peserta webinar, dan Anda pendengar Radio Sasarena yang saat ini mendengarkan lewat frekuensi 104,4 MHz ataupun lewat akses streaming di www.sasarenafm.com. Dan saudara, terkait dengan informasi-informasi hoax, mungkin kami dari Radio Sasarena bisa membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang benar, karena Anda kalau mendengarkan lewat radio, ada informasi-informasi yang memang kami ambil dari sumber yang resmi, dari Satgas COVID-19 Nasional maupun dari KPCPEN sendiri.
ataupun Anda bisa mengakses streaming lewat website di sasrainafm.com. Di sana ada informasi langsung dari website Satgas COVID-19 Nasional maupun dari KPCPEN sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar semuanya, para netizen, mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita dalam dialog ini. Kerjasama antara KPCPEN dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang intinya ingin memberikan pencerahan kepada Anda, pemahaman tentang vaksin COVID-19. Saya Rahadio sebagai moderator pengganti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya perbuat. Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Dan kita berikan aplaus semuanya. Kita kembalikan ke Pak Harno Utomo. Monggo Pak Harno, matur nuwun. Terima kasih Pak Rahadio yang sudah memandu jalannya seminar kali ini dengan menarik sekali dan cukup mencerahkan buat kita semua. Begitu juga terima kasih kami sampaikan kepada Radio Sasarena yang sudah menyiarkan langsung acara ini. Terima kasih Pak Rahadio. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Jimmy Yul Ambarita. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang kedua kepada Bapak Heri Robertus. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rahadio yang sudah memandu jalannya seminar kali ini. Semoga paparan dan diskusi tadi dapat memberikan pencerahan, inspirasi, dan wawasan baru kepada kita semua. Bagaimana vaksin aman, masyarakat sehat. Sebelum mengakhiri acara, kami mohon kesediaan pembicara dan semua audiens untuk membuka fitur videonya. Kita akan mengambil foto bersama. Mohon izin semua membuka fitur videonya biar kelihatan ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kali ini. Mohon izin untuk membuka fitur videonya. Saya hitung Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti webinar kali ini, harapan kita semakin memahami kebijakan-kebijakan pemerintah. Ekonomi pulih, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap produktif dengan disiplin protokol kesehatan dan siap saat untuk divaksin. Saya Harno Utomo, mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam.